Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Pembahasan malam ini melanjutkan, yaitu terkait dengan sanad talqin dan memakai yaitu khirqah. Khirqah itu pakaian yang digunakan untuk para murid atau para salik yang sudah selesai menghatamkan kaifiyat thariqah. Itu diberikan pakaian khirqah. Qultu, aku berkata, fa'ulima, maka diketahui apa anna sanad talqin, bahwa sesungguhnya sanad talqin walub salah khirqati, dan memakai khirqah, karena ada siapa as-salafus, ulama salaf, yatanawalunaha, mereka memperolehnya, yaitu haknya kembali ke khirqah, fima bainahum, di antara mereka, min ghairin subutin, tanpa penetapan, min thoriqil muhaddisin, melalui metode ulama-ulama hadis. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan bahwa sanad talqin dan memakai khirqah, itu diperoleh melalui tindakan atau keteladanan para ulama salafus sholeh yang terdahulu, bukan melalui thoriqil muhaddisin, ihsanan, karena menganggap baik, lidhoni, kepada sangkaan, bisalah fihim, dengan kesalahan mereka. Contohnya seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Hasan Al-Bisri, itu semua kesolehannya tidak diragukan lagi. Hatta ja'ah, sehingga datang. Jadi ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan bahwa sanad talqin dan memakai khirqah pada awalnya itu diperoleh melalui husnudzon terhadap ulama-ulama salaf yang kesalehannya tidak diragukan lagi, bukan melalui ilmu hadis atau muhaddisi. Nah, baru pada era Al-Hafidh bin Ibnu Hajar Al-Asqalani, hatta ja'a, sehingga datang siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi Al-Hafidh ini untuk gelar akademik bagi pakar hadis, itu namanya Al-Hafidh.
Ibnu Hajar al-Asqalani, wal Jalal as-Suyuti dan Jalal as-Suyuti, waman wafaqahuma dan orang-orang yang menyepakatinya. Jadi, nah, di antara ulama muhaddisin ahli hadis yang mendukung sanad talqin dan memakai khirqah yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani dan Jalaluddin as-Suyuti, dan termasuk orang-orang yang sepaham. Fasohahu maka mereka membenarkan sima al-Hasan, yaitu pendengaran, yaitu informasi ya, tentang al-Hasan min aliin dari Ali, ya. Hasan dari Ali radhiyallahu anhu, wa ausalu dan mereka terhubung ya as-sanada dengan sanad ya bihima dengan keduanya yaitu Sayyidina Hasan dan Ali. Fala tastaghrib maka jangan anggap asing ya akhi wahai saudaraku tawaqquf ba'dul muhaddisin ya berhenti siapa sebagian ulama-ulama hadis fit tisolis sanati di dalam terkait mutasilnya sanad bi lubsil khirqati dengan memakai khirqah. Fa innahu ma'dzurun karena sesungguhnya itu ma'dzur ya berhalangan fidzalika dalam masalah tersebut. Li usri istikhraji dzalika karena sulitnya melakukan istikhraj ya masalah tersebut min kutubil muhaddisin dari kitabnya para ulama hadis ala ghalibis sufiyah atas kebiasaan para sufi ya. Jadi farahimahullah maka memberikan rahmat siapa Allah Al-Hafidz bin Ibnu Hajar pada Al-Hafidz Ibnu Hajar wal Jalal as-Suyuti dan Jalal as-Suyuti fitab yinihima dalam menjelaskan ya keduanya ittisolas sanadi yaitu mutasilnya sanad bidzalika dengan tersebut yaitu terkait talqin sanad talqin dzikir la ilaha illallah dan memakai pakaian khirqah ya. Jadi kita mendapatkan satu argumentasi yang kuat ya bahwa ulama-ulama hadis ya yaitu Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Jalaluddin as-Suyuti mengakui tentang kemutasilan hadis terkait sanad talqin dan memakai pakaian khirqah. Jadi kalau ulama muhaddisin selevel Ibnu Hajar al-Asqalani dan Jalaluddin as-Suyuti ini sudah tidak ada lasak fih, tidak ada keraguan lagi. Karena kealimannya ya masyhur ya diakui oleh hampir ulama ya, di dunia. Ya, jadi ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan argumentasi soal dasar ulama hadis yang menyatakan bahwa sanad talqin dan memakai khirqah itu memiliki silsilah atau sanad muttasil hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ulama yang baru-baru misalnya ya yang apalagi ya hanya sekedar hafal 1-2 hadis ya kemudian mencoba menyesatkan atau membid'ahkan ya ini sebenarnya tidak apple to apple ya tidak levelnya sebenarnya karena yang levelnya muhaddisin itu saja mengakui ya nah, ini ada orang
yang baru kenal agama, baru kenal satu hadis dua hadis, kemudian berani menyesatkan ulama-ulama sufi. Ini menurut saya ya, sangat disayangkan sekali karena keterbatasan pemahaman dan keilmuan mereka. Nah, kita sebagai pengamal tasawuf dan tarekat, dengan penjelasan ini kita bisa melakukan pembelaan. Suatu ketika ada yang menuduh sesat, ya kita tinggal menyampaikan argumentasi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini. Wasayati, dan akan datang insya'a jika Allah jika berkehendak siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi fil kalami, di dalam kalam, ala sanati lubsil khirqati, atas sanad memakai khirqah. Dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan lagi, nanti ya akan dijelaskan lagi soal sanad memakai khirqah. An-Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya ini disebut nih. Sesungguhnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi lam yatla, tidak muncul ya, ala ittisali sanadiyah, atas mutasilnya sanadnya, min tariqin naqli, dari metode nakal, yaitu sumber-sumber yang sifatnya lahiriah, ad-dhahiri yang dohir. Fa'akhodaha, maka mengambilnya siapa Syekh Ibnu Arabi pada sanadnya memakai khirqah, min tariqil khidir, dari jalan ya, atau dari sisi pertemuan dengan Nabi Khidir. Ini lebih unik lagi. Jadi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya, itu dalam menjelaskan terkait dengan mutasilnya sanad memakai khirqah, itu bukan dari guru murid gitu ya, yang secara fisik ya, dohir ketemu dohir gitu. Tapi beliau min tariqil khidir, beliau punya akses bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Alaihi itu atasnya, assalamu keselamatan. Nah, ini kan lebih unik lagi gitu. Ternyata ternyata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya menggunakan metode lain, yaitu menggunakan ya metode barzakhi ya. Metode barzakhi itu yaitu pertemuan dengan orang yang disebut sebagai salah satu ya nabi dan masih hidup ya, dan biasanya para aulia itu memiliki akses bertemu dengan Nabi Khidir. Lama istama abih, ya tatkala berkumpul bihi dengannya. Lama istama berkumpul siapa Khidir bihi dengannya. Hatta iktamata, sehingga iktimat kuat alaihi atasnya, atas Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi fis sanadi, di dalam sanad ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari penjelasan ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan bahwa ada ulama-ulama yang sekali Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu tidak menggunakan sanad muttasil secara lahiriah, tapi beliau menggunakan bertemu dengan Nabi Khidir yang sudah dianggap sebagai salah satu kekasih Allah yang bisa ditemui atau menemui orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pakai jalan yang
khusus ya, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, idza alimta, apabila kamu mengetahui kata sanatil kaum, sahnya sanatnya kaum para sufi, wa ittisoluhu, dan mutasilnya sanat bitalkini, dengan talkin, minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sufi ya itu memperoleh sanad talqin zikir itu minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kepada siapa? Li aliin, kepada Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu, kepadanya. Ya, ini sumber primer menjelaskan bahwa sahnya sanad mutasilnya para sufi dalam talqin dzikir itu langsung dari Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Fakadzalika, maka demikian itu ya, lakona mentalkin siapa Sidina Ali radhiyallahu anhu Al Hasan, kepada Hasan Al Bisri, Hasan Bisri. Nah, ini urutannya dari Nabi turun ke Sidina Ali, turun ke Hasan Al Bisri, Hasan Al Basri ya. Wal Hasan Al Basri, dan bermula Hasan Al Basri lakona mentalkin siapa Hasan Al Basri Habiban Al Atsmi, yaitu Habib Al Atsmi. Ini urutan ya berikutnya. Terus wa Habib Al Atsmi, dan bermula Habib Al Atsmi lakona mentalkin siapa Habib Al Atsmi Dawud At-Ta'i, kepada Syekh Dawud At-Ta'i. Wa Dawud At-Ta'i, dan bermula Dawud At-Ta'i lakona ya mentalkin siapa Dawud At-Ta'i Ma'ruf Al-Kharqi, yaitu pada Ma'ruf Al-Kharqi. Wa Ma'ruf Al-Kharqi, dan bermula Ma'ruf Al-Kharqi lakona mentalkin siapa Ma'ruf Al-Kharqi As-Sirri As-Sikti, yaitu Siri As-Sikti. Wasiri, dan bermula Syekh As-Siri lakona mentalkin siapa Syekh As-Siri Abul Qasim Al-Junaidi, yaitu mentalkin Abul Qasim Al-Junaidi, termasuk Syekh Junaidi. Ini masuk jaringan sanad ini. Wal Junaidi, dan bermula Syekh Junaidi lakona mentalkin siapa Syekh Junaidi Al-Qadi Ruwaim, yaitu kepada Rodi Ruwaim. Wa Ruwaim, dan Syekh Ruwaim lakona mentalkin siapa Syekh Ruwaim Muhammad bin Khafif As-Sirazi, yaitu Muhammad bin Khafif As-Sirazi. Wa Ibnu Khafif, dan bermula Ibnu Khafif lakona mentalkin siapa Ibnu Khafif Abul Abbas, kepada Abul Abbas An-Nahawandi, yaitu dari kampung Nahawandi. Wan Nahawandi, dan bermula Syekh Nahawandi lakona mentalkin As-Syekh Farja Az-Zanjani, kepada Syekh Farja Az-Zanjani. Wa Zanjani, dan bermula Syekh Az-Zanjani lakona mentalkin Al-Qadi Wajihuddin, yaitu mentalkin kepada Al-Qadi Wajihuddin. Wal Qadi Wajihuddin, dan bermula Qadi Wajihuddin itu lakona mentalkin siapa Qadi Wajihuddin Aban Najib, kepada Aban Najib Asyuhrawardi. Ya, Asyuhrawardi ini termasuk ulama sufi yang masyhur. Wasyekhu Abu Najib, dan bermula Syekh Abu Najib lakona mentalkin Syekh Syihabuddin, kepada Syekh Syihabuddin Asyuhrawardi. Wasyekh Syihabuddin, dan bermula Syekh Syihabuddin lakona mentalkin siapa Syekh Syihabuddin Syekh Najibuddin, yaitu Syekh Najibuddin Burgus As-Sirazi. Wa Ibnu Burgus, dan bermula Ibnu Burgus lakona mentalkin siapa Ibnu Burgus Syekh Abdus Somad An-Nattari.
yaitu mentalkin kepada Syekh Abdul Somad An-Nattari. Wa Syekh Abdul Somad dan bermula Syekh Abdul Somad lakona mentalkin siap Abdul Somad As-Syekh Hasan As-Sumairi, yaitu mentalkin Syekh Hasan As-Sumairi. Wa Sumairi dan bermula Syekh Sumairi lakona mentalkin siapa Syekh Sumairi Syekh Najmuddin kepada Syekh Najmuddin. Wa Syekh Najmuddin dan bermula Syekh Najmuddin lakona mentalkin siapa Syekh Najmuddin Syekh Mahmud Al-Fasbahani, yaitu Syekh Mahmud Al-Asbahani, Isfahan, Afghanistan, Isfahan. Wa Syekh Mahmud dan bermula Syekh Mahmud lakona mentalkin siapa Syekh Mahmud Syekh Yusuf Al-Ajmi kepada Syekh Yusuf Al-Ajmi Al-Qurani, yaitu dari kampung Qurani. Wa Syekh Yusuf dan bermula Syekh Yusuf lakona mentalkin Syekh Hasan At-Tastiri, yaitu kepada Syekh Hasan Torotil musiki bimisro al-mahrusah, yaitu di Mesir, al-mahrusah. Wasyekhu dan bermula Syekh Hasan lakona mentalkin Syekh Ahmad bin Sulaiman, yaitu mentalkin Syekh Ahmad bin Sulaiman Az-Zahid. Wazahid dan bermula Zahid lakona mentalkin siapa Syekh Ahmad Yan. Wasyekh Mahyan dan bermula Syekh Madyan lakona mentalkin Syekh Muhammad walad di uhtihi, yaitu Syekh Ahmad anak saudara perempuannya. Wa Sayyidi Muhammad dan bermula Sayyidi Muhammad lakona mentalkin Syekh Muhammad As-Sarwi. Wa Syekh dan bermula Syekh Ali Al-Marsufi. Wahuma dan bermula keduanya Tuba walakonal abdil, ya. Walahuma dan keduanya walakona dan keduanya mentalkin kami Al-Abdu Al-Fakir, yaitu Syekh Abdu Al-Fakir illallah ta'ala Abdul Wahab bin Ahmad As-Sa'roni, mu'alif hadis risalah sebagai pengarang kitab ini. Jadi silsilah Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni, ya sudah jelas ini disebutkan dari guru pertama, gurunya sampai Syihabuddin As-Suhrawardi, sampai naik ke Syekh Junaidi, naik lagi Ma'ruf Al-Kharqi, naik lagi sampai kepada Hasan Al-Basri, naik lagi sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh silsilah mutasil, ya, terkait, ya, ijazah yang diperoleh oleh Syekh Abdul Wahab Ahmad bin Sa'roni. Jadi beliau, ya, memberikan bukti yang konkret gitu, bahwa beliau sendiri itu, ya, ditalkin dzikir oleh gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa ini kemudian sesungguhnya aku mentalkin ala Sayyidi Mahmud As-Sanawi, ya, yaitu kepada Sayyid Mahmud As-Sanawi, ya. Kemudian Syekh Abdul As-Sa'roni kemudian mentalkin muridnya yang namanya Mahmud As-Sinawi. Tilmidun hadaini saykhaini al-akhiraini, yaitu murid keduanya syekh yang akhir. Wa taubani wa adina li fitalkini dzikin wa tarbiyatil murid, wa tawabbani wa adina li fitalkini dzikir wa tarbiyatil murid. Nah, kemudian gurunya ini memberikan izin kepada Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni fitalkini dzikir, di dalam menyampaikan talqin dzikir, wa tarbiyatil muridin, dan memberikan bimbingan kepada murid. Ini dasarnya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni bisa menyampaikan terkait bukti pentingnya silsilah mutasil.
Tasabbuhan karena ingin tasabbuh ya menyerupai tabarrukan dan karena tabarruk bitorikil kaumi dengan jalannya para sufi wali dan bagiku tarikun ukhra memiliki tarikoh lain akrabu lebih dekat sanadan apa sanadnya min hadhi dari ini lah. Selain ini ya Syekh Abdullah Asy'arani juga punya torekoh lain, sanad torekoh lain yang mendekati. Wahwa annani talokantu bahwa sesungguhnya aku ya talqin ala Syekh Masyayikil Islam Zakaria Al-Ansori. Beliau ya talqin kepada Syekh Zakaria Al-Ansori yang makamnya ini dekat dengan Imam Syafi'i ya. Wa talaqanahu ala Sayyidi Muhammad Al-Gumari tilmid Sayyidu Ahmad Az-Zahidi rafiqus Sayyidi Madyan. Fa baini wa baina Syekh Zahid antara aku dan Syekh Zaid rajulani faqat hanya dua orang. Fa ana maka bermula aku musawin sama min hadi tariqi dari tariqah ini li Sayyidi Muhammad As-Sarwi dari Sayyid Muhammad As-Sarwi Syekhi Muhammad As-Sinawi lakin lam ya'dan akan tetapi tidak mengizinkan li kepadaku fi tarbiyatil muridin untuk membimbing murid lah melalui torekoh yang lain tadi ya beliau tidak izinkan untuk tarbiyah murid tapi oleh torekoh yang satu beliau diizinkan talqin dzikir dan tarbiyatul muridin siwa syekhi selain guruku As-Syekh Muhammad As-Sinawi rahimahullahu taala. Nah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita mendapatkan gambaran ya, tentang pentingnya silsilah mutasil yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bahkan beliau juga memiliki dua torek. Itu. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa menjadi pedoman kita ya di dalam memahami dinamika torekot di zaman sekarang. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.